Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham bagaimana penempatan kalimat insya Allah dengan qadarullah. Insya Allah itu biasanya pada sesuatu yang belum terjadi. Contoh, Nel besok ke rumah aku ya. Insya Allah, kalau Allah kehendaki aku ke rumah kamu. Tahu-tahu saya sampai. Alhamdulillah ya, qadarullah saya juga sampai ke rumah kamu. Jadi insya Allah pada sesuatu yang belum terjadi, qadarullah pada sesuatu yang telah terjadi oleh atas izin Allah. Contoh, aduh qadarullah nih Bu, saya kejebak macet. Atas izin Allah, saya kejebak macet ini. Udah takdirnya nih saya kejebak macet, sedang terjadi. Kalau insya Allah, Bu, insya Allah, kalau nggak macet, saya datang ya. Jadi maksudnya seperti ini. Insya Allah itu sesuatu yang belum terjadi. Qadarullah itu sesuatu yang telah terjadi. Kita ketemu ya, alhamdulillah udah lama kita nggak ketemu ya. Qadarullah akhirnya ketemu juga. Udah terjadi. Baru kita ucapkan qadarullah. Contoh misalnya, kita sakit. Terus tiba-tiba sembuhnya mendadak. Qadarullah ya. Atas kehendak Allah, kamu akhirnya sembuh. Semoga bisa dipahami ya perbedaan insya Allah dan qadarullah. Semoga bermanfaat. Like, share video saya ini, follow kanal saya ini. Yang baru mampir boleh follow dan aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Oke di sini dan ikuti terus tanya jawab dan ceramah-ceramahnya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Stop berharap balasan kebaikan dari orang yang kita berbuat baik kepadanya. Karena kebanyakan manusia tidak membalasnya. Disitulah ujian kita. Ketika kebaikan kita tidak terbalas, apakah kita menyebut-nyebutnya atau menganggap ada balasan indah datang dari Allah? Misalnya ada orang yang berbuat baik kepadaku. Terus aku berbuat baik kepadanya, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Suatu ketika dia tidak membalas. Apa yang aku lakukan? Disitulah ujiannya. Kalau aku menceritakan kepada orang lain, aku udah bantu dia loh. Sekarang dia gak mau loh bantu aku. Saat itu pahalanya akan hilang karena kita ria dan tidak ikhlas. Tapi kalau kita yakin balasan kebaikan itu udah dibalas oleh Allah sebenarnya. Nah, maka kita akan semakin lebih tenang. Dan ingat, kalau kita boleh pilih, aku lebih baik milih balasan dari Allah daripada balasan dari orang itu. Kalau manusia yang membalas kebaikan kita, seberapalah mungkin kemampuannya? Iya kan? Tapi kalau Allah yang membalas, kemampuan Allah membalas jauh lebih hebat dibanding balasan manusia. Bisa jadi kebaikan kita sekarang, rezeki kita hari ini, karena kebaikan kita kepada orang yang tidak membalas kebaikan kita itu. Ingat, hidup ini ada ujian. Ketika kita berbuat baik akan diuji keikhlasannya. Ketika kita berbuat baik akan diuji apakah untuk ria atau tidak. So, semakin ikhlas kita ketika kebaikan kita nggak dibalas, semakin tinggilah makom kita di hadapan Allah sehingga semakin besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga bermanfaat ya. Like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan hadir terus di live tanya jawab dan ceramah-ceramah aku ya. Semoga betah belajar di video-video ini dan akun ini. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Mengatasi malas dalam ibadah. Pernah ngerasain malas nggak? Semua orang pasti pernah ngerasain malas. Karena kondisi iman itu al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan ibadah itu. Teman-teman, tidak perlu juga terlalu bersemangat dalam ibadah. Malas, semangat, ataupun tidak, tetap dikerjakan. Kita tidak boleh menyandarkan ibadah pada semangat, karena itu berbahaya. Kalau lagi semangat, kita ibadah. Kalau lagi males, kita nggak ngelakuin. Begitulah kalau kita mengandalkan ibadah pada semangat. So, jadikan ibadah itu sebagai tanggung jawab. Ketika dia malas, kita paksakan karena kita bertanggung jawab untuk ibadah ataupun sholat. Contoh, misalnya nih, kita masuk kantor. Emangnya kalau lagi males bisa nggak masuk kantor? Gak bisa kan? Pasti juga kena SP dan bakal dikeluarin dari kantornya. Karena kita tanggung jawab, kita masuk kantor. Sama dengan Allah, emangnya kalau lagi males, kita bisa nggak sholat subuh? Nggak bisa dong. Jadi, ibadah itu nggak semangat kali juga nggak apa-apa. Yang penting tetap dikerjakan. Kalau semangat kerjakan, kalau nggak semangat paksakan.
Aku sering males, cuman bedanya tetap aku kerjakan. Semangat dan males cuman perasaan, tergantung kita menyikapinya seperti apa. Ibadah harus dipaksa, kalau nggak dipaksa nggak bakal bisa. Teman-teman semuanya, kenapa aku sampaikan jangan menyandarkan ibadah pada semangat? Karena banyak yang seperti ini. Woi Ustazah, hari ini aku baca Quran 3 juz. Habis itu nggak baca-baca lagi 3 bulan. Kenapa? Karena nggak semangat. Itu jadinya. Jadi semangat atau tidak tetap kerjakan. Malas nggak apa-apa. Yang penting tetap dikerjakan. Semoga bermanfaat. Nah oke di sini. Like, share video saya ini. Follow kanal saya ini. Dan sampai paham. Saya selalu di sana. Ikuti terus live ceramahnya aku. Semoga betah ya. Nangkring di video-videonya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.